Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat channel Rumah Cimaros dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan aktivitas dan kembali lagi. Semoga aktivitas kita, kegiatan-kegiatan kita selalu diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, sahabat channel Rumah Cimaros, kali ini kita akan kembali berbagi tips, berbagi inspirasi usaha tentang budidaya cacing sutra. Namun di sini bukan cacing yang akan kita bahas, melainkan kita akan membahas pakan yang sudah kita fermentasi beberapa hari yang lalu. Namun sebelumnya kembali jangan lupa like, subscribe, dan share jika video-video Rumah Cimaros bermanfaat. Oke, sahabat channel Rumah Cimaros, di sini saya mempunyai kurang lebih sisa 5 ember ya, 5 ember fermentasi ampas tahu yang kurang lebih 10 hari yang lalu kita fermentasi, dan alhamdulillah hasilnya jadi semua. Nah, namun di sini saya akan berbagi tips buat teman-teman bagaimana sih fermentasi yang lama seperti ini, fermentasi yang sudah kurang lebih 10 hari sampai 2 mingguan itu bisa bertahan agar tidak berbau ya. Jadi tipsnya kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman ya. Ini dia fermentasinya. Ini juga. Dan ini. Oke, ada channel Rumah Cimaros, tanda fermentasi yang jadi ya. Kita bahas kembali dulu. Tanda fermentasi yang jadi itu berada pada tekstur ampas tahunya itu lembut ya, kayak gini. Nah, lembut kayak gini ya, kayak kalau kita pegang ya, ketika kita giniin kita apa ya namanya bahasanya, remuk-remuk ya, kita remuk-remuk ini rasanya tuh kayak kenyal-kenyal gitu ya, lembut. Nah, itulah fermentasi yang jadi. Itu tahap pertamanya. Yang kedua dari baunya, jujur tuh ya, bau tape ya, bau tape guys. Nah, inilah fermentasi yang jadi ya. Jadi ini kurang lebih 10 harian ya, 10 hari yang lalu sudah kita fermentasi. Kalau teman-teman tidak percaya, ada di video saya di sebelumnya, kurang lebih 10 hari atau 1 minggu yang lalu ya, ada di situ cara pembuatan fermentasi ampas tahu atau cara fermentasi ampas tahu. Dan kali ini tips kali ini ya, saya akan berbagi tentang bagaimana sih menjaga keawetan ampas tahu kita sampai beberapa hari kedepannya. Karena kan jika teman-teman memfermentasi ampas tahu seperti ini atau sebanyak ini, otomatis tidak dominan atau tidak secara keseluruhan teman-teman itu menggunakannya ya, pasti ada selah waktu atau pasti jenjang waktunya teman-teman itu menggunakannya, bukan kayak hari ini dipakai besok ini. Utamanya pada cacing sutra ya. Kalau cacing sutra kan sudah kita tahu bahasanya dia perlahan ya, ndak makan secara keseluruhan, karena itu akan berdampak juga kepada cacing sutra kita ya. Jadi umpamanya teman-teman membeli sebanyak kurang lebih 1 karung ya, 1 karung ampas tahu, otomatis jika teman-teman mempunyai rak seperti ini tidak serta merta teman-teman memberikan langsung itu 1 karung, tidak, pastinya tidak ya. Pastinya setelah difermentasi otomatis disimpan dulu. Jadi mungkin kalian teman-teman kasih sebagian dulu, seberapa lah dari ampas tahu yang sudah fermentasi kayak gini, dikasihkan ke cacing sutra kita. Jadi yang lain pasti tinggal. Jadi bagaimana sih tips untuk cara mengawetkannya guys, supaya lebih lama kita gunakan. Jadi tahap pertama itu ya, karena ampas tahu yang kita fermentasi pun akan kembali berbau atau gagal kembali jika teman-teman tidak mengakalinya atau teman-teman tidak mempunyai cara tips lain untuk bagaimana daya fermentasinya itu bertahan guys. Jadi oke, sahabat channel Rumah Cimaros, jadi kita langsung ke tahapnya saja. Bisa teman-teman perhatikan ya, ketika saya membuka tutup ini ya, tutup ini ada air kayak gini ya. Ini berair ya, ini berair.
Ini pula, ini ya berair ya, bisa teman-teman lihat, ini berair, ini pun berair. Oke, jadi setiap pinggiran-pinggirannya, jadi pinggiran-pinggiran ini ya berair. Ini adalah uapan dari fermentasi ampas tahu kita guys. Jadi ini tipsnya ya sahabat channel Rumah Cimaros, agar fermentasi ampas tahunya teman-teman itu bisa bertahan lama, bahkan sampai 1 bulan 2 bulanan. Caranya itu jika teman-teman membuka penutup ampas tahunya atau mengeluarkan gas yang ada pada fermentasi ampas tahu itu, usahakan terlebih dahulu sebelum ditutup kembali. Ini ya, usahakan lap pinggiran-pinggiran dari ini ya, lap pinggiran-pinggirannya nih kayak ini, air-air begininya usahakan dikeringkan guys terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Nah, sama halnya penutupnya juga guys, jadi usahakan penutupnya yang basah itu dikeringkan. Nah, kalau perlu sekering-keringnya ya, kita lap sampai kering, usahakan cari penutup yang kering, jadi usahakan lapnya sekering-keringnya. Jadi sahabat channel Rumah Cimaros, jika sudah kering seperti ini ya, jika sudah kering seperti ini dan pinggirannya pun sudah kita lap seperti ini ya, seperti ini. Nah, oke, sudah kering, otomatis ini dasarnya guys ya, dasarnya ini kan lembab ya, lembab karena uapan dari fermentasi ampas tahunya. Jadi dari bawah menguap naik ke penutupnya ya, karena ini kan kita pakai fermentasinya kan ditutup ya. Jadi usahakan dibuka dulu, gasnya juga dibuang, lalu kita tutup rapat kembali. Saya tutup rapat kembali ya, kayak gini ya. Jadi usahakan tutup rapat-rapat guys, tutupnya rapat. Sama halnya yang lainnya, kita harus ini juga basah ya, kita harus lap dulu ya. Setelah kering, pinggiran-pinggirannya pun setelah kering ya, gini. Jadi usahakan ditutup rapat kembali guys, setelah ditutup ya gini. Oke, jadi sahabat channel Rumah Cimaros, setelah kering ya, kering dan ditutup, ini dia saya jelaskan sedikit tentang fermentasi ampas tahu ya. Jadi jika fermentasi yang berhasil, otomatis baunya bau seperti tape, tidak berbau busuk. Nah, dan dari proses fermentasi dengan menutupnya, otomatis setiap ini kan mempunyai kadar air yang tinggi ya, ampas tahu mempunyai kadar air yang tinggi. Jadi secara serta merta jika kita tidak memeras terlebih dahulu ampas tahunya sebelum kita memfermentasinya, otomatis kadar airnya melebihi batas kapasitas yang diinginkan. Otomatis bukannya jadi pengawetan, malah jadi berbau ya. Jadi itu pun setelah kita fermentasi, otomatis dia akan lembab kembali ya, lembab kembali. Dan setelah difermentasi, usahakan melakukan atau merapatkan kayak gini ya, kayak gini fermentasinya, kayak gini. Jangan ada kedap udara ya, usahakan jangan ada kedap udara, langsung tuh kayak gini guys. Jadi setelah itu barulah ditutup rapat. Jadi tips untuk pengawetannya, ini kan tiap harinya pasti akan beruap saudara-saudara atau sahabat channel Rumah Cimaros. Dia tiap harinya pasti beruap, makanya usahakan tiap hari dibuka, dibersihkan dan dikeringkan, supaya fermentasi pengawetannya itu jauh lebih lama bisa kita pakai guys. Kalau tidak begitu, otomatis dia akan berbau busuk dan fermentasi kita gagal guys. Makanya ya sayang ya jika sudah sebanyak ini difermentasi tidak dijaga, dia akan berbau busuk, dia akan apa ya, rugilah kalau buat kita, karena sudah
mengambil dari pabrik tahu, sudah difermentasi, sudah di ini dan sebagainya, otomatis ujungnya tidak dirawat juga, otomatis berbau karena serta merta tidak memakai secara keseluruhan ya. Otomatis kita simpan sebagian untuk ini. Jadi sahabat channel Rumah Cimaros, semoga video ini bermanfaat. Video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman dalam berbudidaya dan memfermentasi ampas tahu untuk pakan budidayanya. Jadi akhir kata saya ucapkan salam sahabat channel Rumah Cimaros. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika video-video Rumah Cimaros bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.